Oh begitu. Aduh. Lagi asik-asik begitu ya. Mohon Ini maaf. acara apaan? Maksudnya kita mengisi puasa dengan hal-hal yang menyehatkan ya Bu ya. Betul. Daripada nggak jelas mending olahraga biar sehat. Itu apa sehatnya bawa tanaman begitu? India kan pasti ada pohon-pohonnya nih. Ntar lagi nunggu hujan nih. Wah. Nah ibu-ibu mau juga lagi diajakin. Puasa kan Bu? Iya olahraga. Ih, dasar emangnya. Saya belum nyapa pemirsa loh. Pemirsa, apa kabar? Kita ketemu lagi di Cerita Hati Spesial Ramadan karena setiap cerita berkesan di hati. Iya. Spesialnya bukan pakai telur, spesialnya karena nanti tamu kita adalah tokoh penting di Indonesia ya. Dan tadi ini tokoh pentingnya ini berhubungan sama India. Dari India maksudnya? Dari India, masa dari India? Enggak dong, orang tokoh penting India. Indonesia. Suka lagu India. Oh, suka India. Nah, ini kan Sri Devi nih. Ini serigala nih. Iya. Udah sekarang. Nah, pemirsa mau tahu nih siapa ya kira-kira? Ini dia video tayangnya. Johan Budi Sabto Pribowo pada 20 Februari 2015 diberi kepercayaan oleh Presiden Joko Widodo sebagai pelaksana tugas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, menggantikan Wakil Ketua Nonaktif Bambang Wijoyanto. Johan Budi begitu beliau lebih dikenal, merupakan wajah lama pada jajaran KPK. Memulai pengabdiannya di KPK pada 2005 sebagai fungsional pada Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, dan di tahun 2006, tugas yang dipercayakan kepada beliau bertambah, yaitu sebagai juru bicara KPK. Setahun menjabat, Johan lantas dipromosikan menjadi Kepala Biro Hubungan Masyarakat hingga 2014. Latar belakang Johan Budi adalah seorang jurnalis. Sejumlah penghargaan diraih sebagai apresiasi dari pengabdiannya sebagai insan hubungan masyarakat. Di antaranya, narasumber paling kooperatif oleh Radio El Shinta di tahun 2010 dan 2014. Penghargaan sebagai pembicara teraktif pada siaran Pro 3 Pusat Pemberitaan LPP RRI. Golden Speaker dari Harian Rakyat Merdeka pada 2013. Insan Humas terbaik pada Anugerah Media Humas AMH 2014. Tokoh Public Relation pilihan Serikat Perusahaan Pers SPS 2013. Dan juga praktisi terbaik dalam bidang hubungan masyarakat oleh ASEAN Public Relation Network 2014. Langsung kita panggil Pak Johan Budi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Johan, padahal kalau ketemu Pak Johan ya bawaannya pengen denger siapa lagi yang ditangkap Pak Johan gitu loh biasanya. Bentar, ini ada breaking news nih. Itu dia. Biasanya kan ada Pak Johan ada breaking news nih. Iya. Pak Johan, kita mau meluruskan cerita dulu dong. Apa sih hubungannya India sama KPK? Nah, lagu India sama KPK. Mungkin dari dinamisnya ya. Karena KPK setiap hari dinamis. Kalau dikaitkan sama KPK cukup sama dinamisnya gitu. Oh begitu. Pak, pengen tahu dong Pak, kan ceritanya dulu jurnalis. Terus sekarang lompat di KPK. Beda dong, walaupun waktu juru bicara sama juga lah ya. Tapi pertanyaannya, apa yang paling berat yang pernah dilewati? Waktu jadi jurnalis dan waktu jadi kemudian bagian dari KPK. Ya, baik. Terima kasih Mbak Lula. Jadi ketika saya alumni Teknik Gas Petrokimia UI. Jadi saya engineer dan kemudian. Tapi jurnalis. Ini kok lupa. Masih jauh banget ya Pak. Kemudian waktu itu saya tertarik dengan dunia jurnalistik karena saya anggap bahwa jurnalis itu tugasnya mulia gitu ya. Seseorang bisa menjadi pahlawan karena media. Sebaliknya seseorang bisa menjadi pecundang karena media juga. Dan peran media sangat penting dalam membantu upaya pemberantasan korupsi. Jadi saya dulu kemudian memilih menjadi jurnalis karena saya anggap tugasnya sangat mulia gitu ya. Bisa membantu, bisa memberi informasi pada publik, kemudian juga secara tidak langsung ikut jihad juga dalam pemberantasan korupsi. Karena jihad itu kan konteksnya bisa luas ya. Bisa. Tapi petrokimianya nggak kepegang lagi?
Ya saya kira memang jauh. Saya engineer teknik gas dan petrokimia dari UI. Tentu nggak ada kaitannya dengan dunia Jurnalis. hukum ya. Iya, sama Kalau sekali. jurnalis memang harus semua latar belakang bisa. ya. Masih bisa. Semua latar belakang memang harus jadi jurnalis itu memang harus punya kemampuan apa saja ya, Iya. termasuk seorang engineer ya. Hmm. Cuman yang tidak ada hubungannya itu kan di KPK ini gitu. Iya. Dikatanya Pak Johan dulu pernah belajar hukum, tidak? Saya dulu pernah belajar hukum waktu kuliah. Hukum termodinamika. Iya, jauh amat itu. Ya, jadi pengalaman itu yang kemudian KPK berdiri 2004 baru belum ada pegawai. Ketika 2005 mereka rekrut secara terbuka ke luar. Terus kemudian saya melamar ke KPK. Nah, kalau sebagai jurnalis itu tidak secara langsung jihad untuk pemberantasan korupsi, nah saya ingin jihad secara langsung melalui KPK. Gitulah kira-kira kalau cita-citanya yang tinggi-tinggi gitu loh. Sampai kemudian saya masuk KPK, saya ikut angkatan daftar pertama. gitu ya Pak ya, Ya, rekrutan ya. Ya, poin penting sebenarnya kata jihad itu sendiri karena kita ada kelirumologi tentang jihad itu. Saya menulis hampir 3 edisi di Melbourne University kaitannya dengan jihad ini karena jahada yujahidu jihadan itu adalah kesungguh-sungguhan. Kalau jihad itu kaitannya dengan fisik memang bisa diartikan perang, bisa diartikan demo itu bisa juga. Tetapi kalau jihad kaitannya dengan pikiran kan istihad namanya. Kalau jihad dikaitkan dengan hati namanya mujahadah. Tetapi tiga-tiganya sama, tetapi poin penting adalah bahwa jihad tidak harus di medan perang. Makos itu syariah, jadi asas dibuatnya syariat agama ini setelah melindungi keyakinan adalah melindungi harta. Maka orang tidak boleh mencuri, tidak boleh. Makanya kalau kamu nggak mau disakiti, jangan nyakiti orang lain. Yeah. Kalau nggak mau kecurian, jangan mencuri miliknya orang lain. Kalau nggak mau dikorupsi, jangan jadi koruptor. Gitu. Selama di KPK pasti banyak pressure dari mana-mana ya Mas? Iya. Ya, saya baru masuk KPK, rambut saya hitam. Emang. Begitu masuk KPK rambut saya Iya. Tapi kita mau Karena gali sudah. lebih jauh nih ya. Tadi pertanyaan saya belum jawab juga sama Pak Johan. Kan tadi saya nanya begini pemirsa kan ya. Mana momen yang paling berat waktu jadi jurnalis dan waktu di KPK? Mana nih yang diceritakan lah tantangannya apa ya? Jangan dijawab dulu Pak Johan, biar semua nunggu di sini di Cerita Hati Spesial Ramadan karena setiap cerita berkesan di hati.